Sudahkah ada bersama dengan kita Kakak Muhammad Aminuddin, reporter Detik Jatim yang sudah terhubung bersama dengan kita di sini. Hai. Halo, hai. Selamat pagi, Mas. Pagi, Davi. Selamat pagi. Mas sehat, Mas? Gimana? Sehatkah, Masnya? Sehat. Alhamdulillah. Kenyang apa lapar nih sekarang posisinya, Mas? Oh, lapar. Pagi-pagi makan apa? Pagi-pagi. Aduh. Tapi aku tuh ya, Mas, Kita ada bubur ya tadi ya? Itu ada. Dibagi ngomongin lapar, terus ngomongin kota Malang. Aku tuh penasaran banget sama Malang karena Malang itu kan katanya banyak banget kuliner-kuliner enak nih. Tapi kalau dengar kabar kuliner Malang kena pajak tambahan 10% tuh, wes gimana toh, Mas? Ceritanya toh, Mas? Itu benar nggak sih? Pertama itu dulu kali ya. Iya, benar apa benar. enggak tuh kabarnya? Jadi ini kabar yang cukup mengejutkan ketika pemerintah Kota Malang berencana untuk mengoptimalisasi jangkauan pajak daerah. Artinya untuk pendapatan asli daerah. Karena mereka di tahun ini ditarget 163 miliar begitu. Kemudian mengidentifikasi, melakukan pendataan potensi pajak barang dan jasa tertentu. Di mana pemerintah Kota Malang sudah memiliki aturan untuk pengenaan pajak 10% yang dibebankan kepada konsumen. Misalnya gini, ketika kita makan di sebuah warung, beli satu porsi makan, habisnya 20.000, nanti akan ditambah 10% dari harga dari kuliner yang kita beli tersebut. Dan pajak itu dibebankan kepada konsumen. Oh, berarti ini benar ya? Iya dong. Nah, ini udah nggak tahu apakah sudah berjalan, akan berjalan, dan nanti mekanismenya seperti apa nih sebenarnya? Sebenarnya untuk sasaran potensi objek pajak baru, warung atau kuliner yang berada di Kota Malang yang membuka operasional di malam hari saat ini belum dijalankan, artinya belum diterapkan. Karena rancangan peraturan daerah itu masih dibahas di DPRD. Begitu, David. Oke. Ini Mas, tadi kan juga sempat disampaikan bahwa peraturan baru ini kan akan dibebankan kepada para konsumen begitu ya. Tapi sejauh ini apakah sudah ada jumlah pelaku usaha kuliner malam yang sebetulnya sudah terdata wajib nih untuk bisa menerapkan gitu ya peraturan oleh Bapenda Kota Malang, Mas? Sampai saat ini Bapenda Kota Malang masih melakukan pendataan, David. Mereka mendata seluruh lapak usaha kuliner, makanan dan minuman yang ada di Kota Malang. Selama ini mereka hanya mengidentifikasi, melakukan pendataan potensi objek pajak itu di jam kerja, artinya mulai pagi sampai sore hari. Kemudian Bapenda melihat sebuah peluang bahwa ini akan bisa menambah pendapatan asli daerah ketika mereka menyasar objek pajak baru, usaha-usaha kuliner yang buka operasional di malam hari. Saat ini Bapenda, menurut data Bapenda, mereka sudah mencatat sebanyak 2.687 usaha di Kota Malang yang berpotensi sebagai wajib pajak atau objek pajak nantinya yang dikenakan pajak 10%. Tapi dari jumlah itu mereka akan memverifikasi, mereka akan melakukan pendataan lagi untuk mengetahui seberapa besar jumlah omset yang mereka dapatkan setiap hari. Karena nanti dalam peraturan daerah revisi yang baru, pengenaan pajak 10% itu hanya diberikan atau dibebankan kepada usaha makanan dan minuman yang omsetnya minimal 10 juta per bulan. Oke, ada minimumnya ada aturannya juga. Tapi ya. ini penasaran juga sih gitu sebenarnya apa pertimbangannya kenapa pokoknya buat yang kuliner malam deh. Misalnya khusus kenapa malam nggak kuliner siang, misalnya kenapa nggak kuliner sore, pagi gitu misalnya. Kenapa spesifik kuliner malam dan apakah ada jamnya gitu misalnya yang operasionalnya dimulai dari jam 8 malam, katakanlah begitu. Jadi awalnya Bapenda itu kan sudah melakukan pendataan semua usaha makanan dan minuman di Kota Malang. Selama ini mereka hanya menjangkau potensi objek pajak itu yang operasionalnya di pagi sampai sore hari. Selama ini usaha makanan dan minuman di malam hari, mereka mengaku belum bisa mengoptimalisasi, artinya tidak semuanya
mereka bisa dikenakan pajak 10% itu. Karena itu mereka kemudian melakukan pendataan di seluruh usaha makanan dan minuman di Kota Malang agar nantinya bisa diketahui berapa besar omset mereka. Jika di bawah 10 juta per bulan, mereka akan dibebaskan dari pajak 10%. Karena pemerintah Kota Malang saat ini tengah berupaya untuk mendukung usaha kecil UMKM yang tengah membuka usaha di Kota Malang. Oke, Mas, ini kan kalau misalnya kita mendengar peraturan baru ini, kalau kami sebagai konsumen merasa agak sedikit, ya ada gitunya ya Davi ya. Tapi kalau dari para pelaku usaha, apa sih respon yang pada akhirnya mereka berikan? Apakah ada di antara mereka yang pada akhirnya merasa keberatan, quote unquote, atau justru mereka merasa ya udah nggak apa-apa gitu? Misalnya. Bagaimana Mas? Tentu sebagai pemilik usaha mereka cukup was-was ya ketika mereka nantinya akan didatangi petugas dari Badan Pendapatan Daerah Kota Malang untuk melakukan audit, artinya mereka melakukan pemeriksaan seberapa besar transaksi mereka dalam 1 bulan. Ketika diketahui omset mereka nanti mencapai 10 juta misalnya per bulan, maka mereka akan diberikan edukasi, diberikan pemahaman bahwa untuk nantinya akan dijadikan sebagai objek pajak baru. Pajak 10% itu sebenarnya dibebankan kepada konsumen, bukan kepada pemilik usaha. Artinya kalau kita membeli makanan dan minuman di Kota Malang, itu kita sendiri yang akan membayar 10% dari harga makanan dan minuman yang kita beli. Jadi bukan kepada pedagang penjualnya ya. Iya, tapi dikhawatirkan ini sih ya Mas ya, takutnya malah jadi minat orang untuk beli makan malam jadi apakah berkurang jadi turun ya. misalnya gitu. Iya. Tapi ini seandainya nih ceritanya yang jualan saya sama Sarazani. Ya. Terus kita kan ceritanya pedagang-pedagang bandel ya, karena kita Nggak pokoknya mau rese banget jujur deh gitu gitu. ya. Kita ntar takut nanti yang beli jadinya berkurang gitu. Kita bakal kena denda atau sanksi gitu nggak ya Mas ya? Pastinya itu, karena dalam peraturan daerah itu selain mengatur kriteria syarat bagi pemilik usaha yang dikenakan pajak 10%, juga diatur juga sanksi ketika mereka bandel atau tidak memenuhi wajib pajak yang seharusnya dibayar ke pemerintah daerah. Nah, tentunya sanksi itu berupa awalnya teguran, kemudian bisa saja ketika mereka tidak transparan dalam transaksi atau omset yang dilaporkan kepada petugas pajak, nanti akan dikenakan denda 4 kali lipat dari selisih jumlah transaksi atau omset yang dimiliki dalam 1 bulan itu. 4 kali lipat. 4 kali lipat kalau misalnya tidak patuh pada peraturan Mas. Tapi gimana coba langkah yang bisa dilakukan gitu biar pada transparansi? Maksudnya kayak tadi kan ada aja pasti para pedagang yang Kayak gini cari yang cari-cari cara gitu supaya tidak ketahuan. Apa langkah yang pada akhirnya mungkin akan dilakukan gitu ya dan direncanakan oleh Bapenda untuk bisa data atau pelaporan nominal yang didapatkan tuh sesuai gitu? Jadi saat ini Bapenda menghimbau kepada seluruh pemilik usaha di Kota Malang untuk mereka kooperatif, mereka transparan dalam menyampaikan pelaporan keuangan dari transaksi penjualan mereka. Dari situ nantinya Bapenda bisa menghitung secara tepat apakah pemilik usaha atau pemilik warung, pujasera ataupun bapak kuliner, apakah mereka bisa dikenakan pajak 10% atau tidak. Di sisi lain, Bapenda juga melakukan langkah-langkah seperti memasang etat di kasir dari warung atau lapak usaha kuliner yang ada di Kota Malang. Hal itu dilakukan untuk bisa memitigasi, artinya mengetahui transaksi jual beli yang dilakukan usaha atau warung di lokasi tersebut. Memang dibuat sedemikian rupa bahwa sebelum program ini benar-benar berjalan gitu ya, diatur dulu dari A sampai Z-nya, Davi. Tapi kalau mungkin kan ini emang belum diberlakukan gitu ya Mas ya. Tapi kalau mungkin gosip-gosip gitu ya, kasak-kusuk, kira-kira kalau dari masyarakat sendiri yang nantinya akan berperan sebagai konsumen itu udah ada reaksi-reaksi belum ya Mas? Belum ya, karena ini belum diterapkan secara langsung oleh pemerintah daerah. Namun masyarakat juga berpikir nantinya tentunya mereka jika ingin jajan atau makan di luar ketika malam hari, mereka akan membayar lebih daripada harga makanan dan minuman yang mereka beli. Ada pajak
10% itu yang nantinya diterapkan oleh pemerintah Kota Malang. Ya pasti lah ya, karena kan pasti minat apa ya, apalagi mungkin di situasi ekonomi yang seperti saat ini gitu ya, semua orang mungkin lagi berlomba-lomba untuk bisa apa ya, menahan Ya. pengeluaran, terus ada pajak tambahan ya. Tapi kayaknya hati-hati deh. Apa tuh? Karena abis ini kayaknya ini pasti akan menyebar. Aduh. Yang mungkin tadinya belum aware nih setelah Mas Amin nih bercerita di Detik Pagi Ya, gitu ya, ya. Ini ya, kayaknya wah satu Malang gempar Wah, sih. satu Malang gempar. Tapi yang jadi harapannya Davi, semoga justru dengan adanya peraturan ini malah sebaliknya gitu. Apa yang kita takutkan tidak terjadi, bahkan apa ya, hal-hal positif malah jadi bisa terwujud gitu. Misalnya minat masyarakat untuk bisa membantu menambahkan omset semua UMKM gitu ya, lebih juga ada keinginannya. Sama ditambah lagi kalau nggak salah tuh Malang tuh murah-murah sih. Kalau urusan makanan ya Mas, wes aku lupa, aku lali, tapi kayak Malang tuh katanya, karena temanku dari Malang, katanya kalau nyampe sana kuliner di sana tuh enak terus murah-murah. Jadi kalaupun ada kenaikan 10% harusnya tidak terlalu memberatkan, katanya gitu. Aku nggak tahu. Gitu. Biasanya sih perut lapar ujung-ujungnya menang sih ya. Bener, harga 10% ya udahlah gitu. Betul apa sih? Makanan di Kota Malang cukup terjangkau sebenarnya. Iya. Cuma nanti tambahan 10% dari biaya pembelian makanan dan minuman yang kita beli waktu itu. 10% tapi lumayan sih. Misalnya 5.000 jadi 5.500 gitu kan. Iya. Bener ya? Iya bener. Takut salah ngitung. Iya tapi bener juga sih. Tapi ya yang terbaik lah segitulah ya. ya. Iya. Tapi sih pokoknya aku percaya sebenarnya kalau apalagi kita nih orang Indonesia ya, Betul. perut lapar itu adalah hal pertama yang harus diselamatkan. Jadi mau mungkin nanti reaksinya ada pro, ada kontra, tapi begitu akhirnya aduh wangi makanan pas lagi lewat berhenti juga Iya ujung-ujungnya. nggak apa-apa, karena daripada murang-maring, marah-marah, mendingan perut terisi Iya ya. kan? Mas Amin terima kasih Mas ya. Amin terima kasih. Jangan lupa makan dulu Mas Amin nanti daripada Iya. marah-marah. Mumpung belum malam. Nanti rungsi. Bener-bener. Mumpung masih belum terang malam ya. Oke, kalau begitu terima kasih Mas. Selamat bertugas. Selamat bertugas kembali. Nah,